Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara menyimpan obat dengan benar ya. Oke, nah pada saat kita mempunyai obat pasti kita akan menyimpan ya. Nah, bagaimana sih cara kita menyimpan yang benar? Obat ini perlu perlakuan khusus ya. Jadi ada beberapa obat yang bisa disimpan di suhu ruangan, ada juga yang harus pada suhu kulkas atau lemari pendingin. Nah, pada saat kita menyimpan obat ada beberapa hal yang perlu kita pastikan ya. Yang pertama adalah lihat pada kemasan terlebih dahulu. Nah, saat kita mendapatkan obat pastikan ada cara penyimpanannya ya. Di kemasan obatnya itu pasti nanti ada tertulis petunjuk penyimpanannya. Nah, itu kita harus perhatikan apakah disimpan di suhu kamar atau misalnya disimpan di suhu kulkas atau lemari pendingin. Nah, itu pastikan pada kemasannya di mana sih obat itu harus kita simpan gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa obat khusus yang memang dia harus disimpan di suhu kulkas atau lemari pendingin, yaitu suhu 2-8 derajat. Misalnya seperti insulin, atau misalnya seperti tablet-tablet dalam bentuk suppositoria ya, tablet suppositoria atau tablet Ovula atau Vagina. Nah, itu biasanya disimpan di kulkas. Ada juga beberapa sediaan tetes mata yang disimpan di kulkas. Nah, itu seperti itu. Nah, umumnya sih untuk beberapa obat atau semua obat itu pada umumnya disimpan di tempat yang sejuk, kemudian yang kering ya, itu pasti jelas kering dan tidak lembab. Kemudian yang penting adalah terhindar dari cahaya matahari ya, itu seperti itu. Nah, pada saat kita menyimpan obat, simpanlah obat dengan kemasan aslinya ya, atau dengan etiketnya atau wadahnya yang lengkap ya. Jadi jangan ketika kita menggunakan obat kita cacar-cacar, jangan seperti itu. Jadi ketika kita sudah menggunakan obat atau sudah mengeluarkan obat dari label atau wadahnya ya, kita kembalikan lagi ke dalam wadahnya itu agar kita bisa tahu nih obat ini petunjuknya seperti apa, atau mungkin pada label kemasannya kan ada expire-nya. Nah, itu kita bisa tahu expire obat ini kapan, itu seperti itu. Kemudian simpanlah obat pada wadah yang tertutup rapat ya. Jadi untuk mencegah supaya obat tidak lembab, jadi memang simpan obat pada tempat atau wadah yang rapat. Kemudian jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa, itu jelas ya. Kita kalau misalnya obat-obat yang ada di rumah itu mungkin setiap 1 bulan sekali perlu kita cek ya, mana yang sudah kadaluarsa atau mana yang hampir kadaluarsa. Itu harus kita pisahkan. Kalau yang sudah kadaluarsa ya bisa kita buang, kalau yang hampir kadaluarsa ya kalau memang itu tidak akan kita gunakan lagi ya sudah, kita buang saja. Nanti kalau misalnya ada keluhan atau sakit ya baru kita periksa ke dokter atau kita membeli obat tersebut ke apotek lagi, itu seperti itu. Nah, kemudian jangan pernah kita mencampur obat tablet dengan kapsul ya. Jadi harus obat itu harus berpisahkan, yang tablet ya tablet, yang kapsul ya kapsul ya. Jangan dicampur dalam satu wadah, nanti akan menyulitkan kita kalau misalnya kita mau mencari obat tersebut itu. Jadi kalau bisa juga kita pisahkan berdasarkan fungsi juga. Misalnya obat untuk diare yang di plastik yang mana, kemudian untuk obat batuk yang mana, obat pilek yang mana, vitamin yang mana. Nah, itu kita pisah dalam kemasan atau wadah yang berbeda-beda. Tapi jangan kita campur juga ya. Misalnya obat batuk A, merek B, merek C ya tetap dalam satu wadah obat batuk, tapi tetap kita plastik dengan etiketnya masing-masing, itu seperti itu. Kemudian untuk obat-obat minum yang diminum ya sama obat-obat yang tidak diminum atau obat-obat luar ya jangan dicampur, tetap harus kita pisahkan juga. Jadi biar tidak tertukar, takutnya kalau kita campur malah salah minum obat, malah bahaya ya. Harusnya obat itu obat itu harusnya di penggunaan untuk luar tapi malah kita minum. Nah, itu malah berbahaya ya, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan obat-obat yang seperti spray atau aerosol, nah itu harus kita jauhkan dari panas ya. Itu karena obat-obat yang berbentuk seperti itu yang berbentuk gas ya, itu bisa meledak apabila terkena panas yang berlebih atau itu seperti itu ya. Oke. Kemudian jangan pernah kita meninggalkan obat di mobil dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita boleh menyimpan obat di mobil untuk jaga-jaga, misalnya kita mual atau pusing, itu kita boleh menyimpan, tapi jangan disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Kita bisa menyimpan obat di mobil mungkin pada saat kita berkendara di mobil, tapi setelah kita tidak berkendara di mobil ya diambil lagi obat itu, jangan disimpan di situ karena suhu di mobil itu juga akan berpengaruh ya. Kalau mobil itu kita tinggal pada saat parkir atau pada saat kita di garasi itu juga kadang-kadang suhunya mungkin panas ya, karena kan di dalam mobil pasti pengap, kacanya tertutup semua. Apabila di parkiran itu kan otomatis terkena panas, jadi hawa di dalam mobil pasti akan panas. Nah, itu akan mempengaruhi dari efek dari obatnya, itu seperti itu. Kemudian
yang paling penting lagi adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai obat itu mudah dijangkau oleh anak-anak. Itu seperti itu. Kadang kalau misalnya kita taruh sembarangan, malah diambil sama anak kita atau sama anak-anak yang sedang main dengan anak kita, malah bisa berbahaya. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, untuk masa penyimpanan obat itu sebenarnya ada beberapa waktu atau masa penyimpanannya ya. Jadi tidak semua obat itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Khususnya untuk obat-obat yang tablet atau yang kapsul yang dia sudah dalam kemasan dari pabrik, itu bisa disimpan dalam waktu yang lama sesuai dengan expired date-nya. Tapi untuk obat-obat tertentu, misalnya obat tablet yang diracik atau tablet yang dalam bentuk terbuka ya, misalnya tablet bijian, itu kita sarankan tidak disimpan dalam waktu yang lama. Nah, saya contohkan saja, ada beberapa obat ya, misalnya dalam bentuk sirup. Nah, untuk sirup itu setelah dibuka dia hanya bisa bertahan maksimal 1 bulan. Tapi ada beberapa sirup juga yang dia hanya bertahan 7 hari, ada juga yang 5 hari setelah dibuka, ada juga yang 90 hari ketika dibuka itu ada. Cuma kalau saya lebih menyarankan untuk sirup, pada umumnya sirup itu kurang lebih ya sekitar 1 bulan lah, seperti itu. Nah, untuk yang sirup ini pastikan juga pada kemasannya ya. Jadi di setiap kemasan sirup itu pasti nanti ada petunjuk penyimpanannya setelah dibuka, waktunya kapan dia bisa disimpan setelah dibuka. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Itu pasti ada di masing-masing kemasan. Nah, misalnya tidak ada di kemasannya ya, saya biasanya mematok untuk penyimpanan sirup setelah dibuka maksimal 1 bulan. Untuk sirup-sirup dalam bentuk bubuk ya, atau sirup kering yang harus diencerkan, itu dia maksimal 7 hari setelah diencerkan. Nah, umumnya sirup-sirup seperti ini adalah sirup seperti antibiotik, kemudian sirup obat batuk, itu juga ada yang bentuknya serbuk ya. Nah, itu ketika setelah diencerkan ya dia hanya bertahan maksimal 7 hari saja. Nah, pastikan juga ada beberapa sirup yang antibiotik yang juga dia disimpan di lemari pendingin ya, atau di kulkas. Nah, itu seperti itu. Jadi perlu diperhatikan penyimpanannya juga ya. Jadi ada yang disimpan di suhu ruangan, ada disimpan yang di kulkas juga, itu seperti itu. Nah, untuk sediaan-sediaan seperti tetes telinga, tetes hidung, atau mungkin tetes mata, tetes mata itu yang bentuknya drop itu hanya kita patok untuk masa kadaluarsa atau masa penyimpanannya setelah dibuka itu kurang lebih 1 bulan. Tetes telinga juga 1 bulan, tetes hidung juga 1 bulan ya setelah dibuka. Nah, untuk tetes mata yang bentuknya mini dose itu dia maksimal 3 hari setelah dibuka. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk tetes mata yang dalam bentuk botolan atau drop itu dia hanya bertahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Tapi kalau untuk yang sediaan mini dose tetes mata yang kecil-kecil itu dia bisa bertahan hanya 3 hari saja, itu seperti itu. Kemudian untuk sediaan salep pun juga sama. Salep kita batasi maksimal 1 bulan setelah dibuka. Kemudian salep racian pun juga sama, maksimal 1 bulan setelah dibuka. Nah, untuk sediaan-sediaan puyer atau sediaan-sediaan kapsul berbentuk racian maksimal 1 bulan ya, karena untuk meminimalkan ini aja sih efeknya itu ya. Jadi kadang saat kita penyimpanan obat itu mungkin kita merasa itu kering ya, tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia obat itu suhunya tuh menjadi lembab. Nah, jadi ketika kita menggunakan obat kapsul, racian maupun puyer racian itu kalau kita nyimpannya nggak baik ya nanti pasti akan lembab atau akan basah, itu seperti itu. Jadi pastikan untuk sediaan-sediaan puyer atau kapsul ya yang berbentuk racian itu kita menyimpannya harus dalam tempat yang kering ya, atau kita berikan pengawet itu juga bisa untuk meminimalkan lembab yang ada di situ. Cuma saya sarankan untuk puyer maupun kapsul racian ya kita simpan maksimal 1 bulan. Kalau sudah tidak kita gunakan lagi ya mending kita buang saja, karena kita juga tidak tahu ya efek dari obatnya. Mungkin pada saat menyimpan mungkin kita merasa suhunya sesuai dengan standar atau sesuai suhu kamar, tapi kita kan nggak tahu nih selama prosesnya itu pada saat kita tinggal, saat kita kemana, mungkin suhu rumah atau suhu dalam lemari penyimpanan itu kan kadang panas, kadang dingin. Nah, itu juga seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana tips menyimpan obat dengan benar ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.